Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita bersama-sama memuji Allah untuk segala kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, dan kita memohon pertolongan juga perlindungan kepada Allah untuk semua kesulitan dan bala yang ada dalam kehidupan kita, dan kita juga memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama perjalanan hidup kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersama bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya ibadah melainkan Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Katanya ke sana, ya Uti, tolong diajar ke sana. Iya. Ini katanya sebelah sana. Ya ke teteh. Ke teteh tahu saya. Di luar saya, di luar. Kita mohon maaf ada sedikit gangguan. Yang saya hormati dan saya muliakan Mudirul Ma'had, Bapak Kepala Sekolah, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa Ana sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan keberkahan yang berlimpah, menjadikan sebab turunnya rahmat dan ridha Allah kepada kita. Amin. Perlu kita sadari bersama, beradanya kita di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, tapi murni hadirnya kita di tempat ini untuk menuntut ilmu, bersama-sama mengkaji salah satu ilmu di antara lautan ilmu Allah. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam zikir-zikir kita senantiasa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika adzan berkumandang, ya, ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, apa jawaban kita? Allahu Akbar. Dengan kalimat yang sama kita mengatakannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban kita juga sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika dalam kalimat hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Itu artinya setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang berhasil kita selesaikan, mustahil lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alal falah. Setiap kesuksesan yang kita raih, setiap keberhasilan yang berhasil kita raih, yang kita capai, itu semua tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam zikir pagi dan petang, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita membaca salah satu doa yang sudah bersama kita ketahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha perkasa, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku berlindung. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau membebani perkara dalam kehidupanku kepada diriku sampai engkau berlepas diri terhadapku. Tarfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Ya, sekejap mata pun kita tidak mampu tanpa Allah.
bagaimana hari-hari kita lewati tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, maka sudah pantas bagi kita untuk senantiasa memuji Allah dalam segala kebaikan yang kita peroleh di kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di masjid beliau, di Masjid An-Nabawi. For your information, sebagai informasi bagi kita semua, bahwa mimbar Nabi itu memiliki 3 anak tangga. Di anak tangga pertama Nabi mengatakan amin. Di anak tangga yang kedua Nabi mengatakan amin. Di anak tangga yang ketiga Nabi mengatakan amin. Para sahabat keheranan karena para sahabat tidak mendengar lantunan doa di antara mereka. Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin? Ketika selesai berkhutbah, para sahabat bertanya kepada Nabi, Bima amanta ya Rasulullah, apa yang engkau amini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Dan Jibril alaihissalam berdoa 3 perkara. Yang pertama, Jibril alaihissalam berdoa. Doa beliau adalah, celaka bagi seseorang, rogima'an, celaka bagi seseorang yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mengaminkan. Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, celaka bagi seseorang yang dia mendapati ibu bapaknya sampai sepuh, sampai tua, tapi dengannya dia tidak bisa berbakti, sehingga Allah tidak memasukkan dia ke dalam surga. Celaka orang tersebut. Maka kata Rasulullah, amin. Dan yang ketiga, rogima'an, celaka bagi seseorang apabila telah datang Ramadan dan Ramadan berakhir, maka dosanya tidak diampuni, celaka orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya. Jadi celaka yang pertama, seorang yang disebutkan nama Nabi, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, celaka seseorang yang dia mendapati ibu bapaknya sampai sepuh, tapi dia tidak berbakti dan dia tidak dimasukkan ke surganya Allah karenanya. Celaka orang tersebut. Dan yang terakhir adalah celaka bagi siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dan Ramadan berakhir, maka dia tidak diampuni dosa-dosanya. Inilah termasuk orang yang celaka. Dan tentunya ayyuhal ikhwan, doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diijabah? Yang berdoa adalah makhluk terbaik di langit, Jibril alaihi salam, dan yang mengaminkan adalah makhluk terbaik di permukaan bumi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan bagi siapapun yang mendapati Ramadan tapi dia tidak memaksimalkan Ramadannya dan dosanya tidak diampuni, maka inilah orang yang celaka. Maka betul kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar fi masiwah. Barang siapa yang oleh Allah tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosanya di bulan-bulan yang lain. Ini menandakan apa? Ini menandakan malasnya orang tersebut. Kenapa? Karena di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana setiap perbuatan dan amalan salih dikaitkan dengan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, didasari dengan iman, wa ihtisaban, dan didasari dengan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang ketika Ramadan berakhir dosanya belum diampuni, maka betul inilah orang-orang yang celaka. Inilah orang-orang yang merugi. Kenapa orang ini merugi? Dan kenapa
Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, dia tidak akan diampuni di bulan-bulan selain Ramadan. Karena bulan Ramadan ini sangat istimewa, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Sangat istimewa. Tidak ada satupun bulan yang dimana di sana pintu surga dibuka. Tidak ada bulan yang dimana pintu neraka ditutup. Tidak ada bulan yang dimana setan-setan dibelenggu, kecuali bulan Ramadan. Idza jaa Ramadana, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, seluruhnya dibukakan oleh Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, seluruh pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aroma surga tercium oleh kita. Ya. Aroma neraka ditutup oleh Allah sehingga tidak tercium oleh kita. Dan setan-setan yang senantiasa mengganggu kita dibelenggu. Kalau sampai ada orang yang masih saja melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, ini tandanya dia sudah dalam titik setipis-tipisnya iman. Ya, kita lihat ayyuhal ikhwan wal akhwat, artis saja, mohon maaf ya, artis yang notabene-nya tidak belajar seintensif kita dalam menggali ilmu agama, ketika Ramadan tiba, mereka mendadak berpenampilan Islami. Mereka mendadak menggunakan hijab yang semula mengumbar aurat. Ini menandakan apa? Ini menandakan bulan Ramadan berpengaruh sampai ke derajat artis sekalipun. Dan pertanyaannya bagi kita, ya, kita yang setiap hari mengkaji ilmu Allah, ilmu agama, mengkaji hadis Rasulullah, namun tidak memberikan dampak positif kepada diri kita, maka dipertanyakan lagi keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita? Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah? Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah? Sampai-sampai bulan yang mulia datang, tidak berpengaruh apa-apa kepada diri kita. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, barusan tadi adalah muqaddimah, dan inti pada materi kali ini insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Yang akan kita kaji adalah salah satu masterpiece ya dari karya Al-Imam At-Tirmizi. Ya, kitab ini berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, atau dalam judul lain disebutkan juga dengan Sama'ilun Nabi. Ya, kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini dikarang oleh Al-Imam Tirmizi, yang mana Imam At-Tirmizi itu juga merupakan salah satu imam rujukan dalam Islam, yang salah satu sunan beliau termasuk dalam Kutubus Sittah, ya. Rujukan hadis kaum muslimin, Kutubus Sittah, yang mana di dalamnya ada 6 hadis sebagaimana namanya Kutubus Sittah. Yang pertama ada Sahih Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim, yang kedua ada Sunan Abu Dawud, keempat Sunan An-Nasai, yang kelima ada Jami' At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, yang terakhir ada Sunan Ibnu Majah. Itu adalah Kutubus Sittah yang ya wajib bagi kita ya untuk mempelajarinya, karena itu adalah sumber hadis yang otentik yang digunakan dari masa ke masa oleh kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu karya beliau, yaitu Sama'ilun Nabi, yang mana ini sudah dapat ulasan dari para ulama. Ini adalah kitab terbaik yang mendeskripsikan mengenai biografi Nabi, mengenai akhlak Nabi, bahkan mengenai fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauratin At-Tirmidzi. Ya, berkata Al-Hafidz Abu Isa, ini nama kunyah beliau adalah Abu Isa, dan kata para ulama ini sunnah ya bagi seseorang punya nama kunyah. Kayak anak misalnya punya anak Haidar, maka nama kunyahnya Abu Haidar. Ya, Pak Abdul punya nama putra Azkia, putri ya, boleh Abu Azkia, tidak jadi masalah. Ustadz Hamid Abu Agam. Dan yang belum punya anak pun boleh menisbatkan dengan nama kunyah ini, gak mesti punya anak. Karena beberapa di antara sahabat Nabi pun, salah satunya Aisyah, sahabiyah ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak punya anak, tapi beliau julukannya Ummu siapa? Nama kunyah beliau radhiyallahu anha Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah.
Makanya dalam hadis Imam Nawawi, an Aisyah radhiyallahu anha Ummi Abdillah, ya. Qalat gitu. Jadi nama kunyah beliau adalah Ummu Abdillah dan ini adalah sunnah, ya, punya nama kunyah. Qala Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh ini mengalami perubahan ayyuhal ikhwan wal akhwat. Al-Hafidh di masa ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Al-Hafidh. Padahal tradisi para ulama, Al-Hafidh ini adalah disematkan bagi orang yang menghafal 100.000 hadis. Ya, baik sanad maupun matannya, tidak hanya matan saja. Ya. Ke Umi saya, ke Umi. Tapi di masa ini Al-Hafidh ini disematkan kepada orang yang menghafal Al-Qur'an. Di masa dahulu menghafal Al-Qur'an itu hal yang biasa, memang kewajiban, keharusan. Tapi di masa ini ya hal yang langka, ya. Jadi Al-Hafidh ini, ya, Al-Hafidh Abu Isa ini tandanya Imam At-Tirmidzi ini sudah menghafal di luar kepala 100.000 hadis minimalnya. Ya. Di masa ini ada nggak kira-kira yang Al-Hafidh ini? Anda rasa nggak ada, ya? 100.000 hadis, ya ikhwan. Sanad dan matannya ini sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit. Kecuali mungkin orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan 100.000 hadis, ya. Arba'in Nawawi aja mungkin masih kebolak-kebalik ke nomor berapa. Ya. Ini 100.000 hadis luar biasa. Sedikit biografi tentang Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini lahir di Tirmiz, ya, salah satu daerah yang ada di Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah. Beliau berusia 70 tahun. Dan guru-guru beliau sangat banyak, ya. Di antaranya adalah, ya, tentunya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud dan lain sebagainya. Baik, yang pertama babun majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang pertama yang dicatat oleh Imam Tirmidzi rahimahullah adalah bab majaa, ya, yang datang. Kalau kita terjemahkan secara letterlek gitu, ya, majaa, ya, yang datang fi khalqi, dalam khalqi. Ada khuluq, ada khuluqun, ada khalqun. Kalau khalqun berarti fisik, ya. Jadi ini bab yang membahas tentang fisik Nabi kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu menggabungkan dua hal yang istimewa. Fisik beliau sangat sempurna, akhlak beliau pun sangat sempurna. Ya, ada orang yang fisiknya indah tapi mungkin akhlaknya tidak indah. Ada orang yang fisiknya biasa saja tapi mungkin akhlaknya indah. Ada bahkan orang yang kedua-duanya, fisiknya biasa saja, akhlaknya juga tidak indah. Nah, tapi Nabi kita ini, ya, Allah memujinya dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung, yang luhur, ya. Dan ternyata dalam khalq pun, ya, dalam fisik pun Nabi kita memiliki fisik yang sangat luar biasa, hebat, yang tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun di muka bumi ini, ya, oleh makhluk manapun di muka bumi ini. Maka inilah bab yang pertama dibahas oleh Al-Imam Tirmizi. Baik, hadis yang pertama, haddatsana Abu Roja, ya, telah berkata kepada kami Abu Roja, Qutaibah bin Sa'idin, ya, Qutaibah bin Sa'id. Abu Roja itu adalah nama kunyah dari Qutaibah bin Sa'id. An Malik bin Anasin, dari Anas bin Malik. Jadi banyak nanti ayyuhal ikhwan wal akhwat hadis-hadis yang menjelaskan tentang fisik Nabi yang dari jalur Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik ini begitu banyak meriwayatkan fisik Nabi? Karena Anas bin Malik ini sering bersama Nabi. Jadi beliau tahu betul bagaimana fisik Nabi, perilaku Nabi, dan lain sebagainya. Karena Anas bin Malik juga adalah pembantu Nabi, ya, dijuluki dengan khadimur Rasulillah, dengan pembantunya Rasulullah, ya, 10 tahun membersamai Nabi, ya, menjadi pelayan Nabi, ya. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ya, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul.
ya, bahwa Rabi'ah bin Abdurrahman ini mendengar dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in." Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi badannya. Laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi fisiknya. Ya. Wala bil qasir, tapi juga tidak pendek. Nabi tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek. Kata para ulama, ini adalah menandakan Nabi itu tinggi. Kenapa Nabi tinggi? Karena di lafaz tinggi menggunakan kata tidak terlalu. Tapi di lafaz pendek tidak menggunakan tidak terlalu. Ya, tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek. Ini tandanya Nabi itu tinggi, ya. Namun dibandingkan dengan orang yang sangat tinggi, ya mungkin Nabi lebih pendek sedikit. Jika dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi lebih pendek dari Umar. Karena Umar sangat tinggi. Ya, diriwayatkan salah satunya oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, dijelaskan dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya sampai keseret ke tanah. Ini kan sangat tinggi. Orang setinggi apapun ayol ikhwan wal akhwat di zaman ini naik kuda nggak akan kakinya sampai keseret ke tanah. Umar bin Khattab saking tingginya naik kuda kakinya diseret-seret ke tanah. Ini saking tingginya. Ya, tapi Nabi ya di bawahnya Umar, gitu ya, sedikit di bawahnya Umar, tidak setinggi Umar, tapi Nabi masih tetap tinggi, ya. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Ya, Nabi itu posturnya ideal lah. Sampai-sampai Anas bin Malik juga mungkin kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan betapa idealnya. Bahkan Anas bin Malik suatu ketika pernah nyeletuk, "Wahai Rasulullah, fisik engkau itu seolah-olah engkau memesan kepada Allah." Jadi apa yang ada dalam fisikmu itu semuanya sempurna, seolah-olah pesanan gitu. Kalau kita mesan mungkin ya kita ingin hidungnya seperti ini gitu ya, inden dulu mungkin orang tuanya. Ya, ini seperti itu seolah-olah. Kulitnya sangat luar biasa, matanya sangat luar biasa. Bahkan alisnya nanti dibahas seperti busur panah gitu ya, yang sangat melengkung, menukik dan tajam. Kemudian wala bil abyadil ahmaq, dan kulit beliau tidak terlalu putih. Wala bil abyadil ahmaq, tidak terlalu putih. Orang kalau putihnya keterlaluan, putihnya kayak kertas misalnya kayak gini nih, kira-kira enak nggak dipandang ya ikhwan? Kayak gini putihnya nih, nggak enak. Mohon maaf, ada orang yang kena penyakit, mohon maaf ya, kelainan gitu, kelainan dalam kulit, yaitu albino. Mungkin kita pernah dengar ya. Itu kan putihnya sangat putih, tapi tidak enak dipandang. Ya, tidak enak dipandangnya juga, kelainan kita menganggapnya. Jadi Nabi Muhammad ini tidak terlalu putih, wala bil adam, dan tidak juga kecoklatan. Jadi ini apa ya, putih ideal ini tuh, putih ideal, ya. Siapa di sini yang mendekati mungkin kulitnya seperti Nabi ini, ya? Ustaz Hamid ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, wala bil adam, tapi juga tidak kayak Ustaz Adam gitu, enggak. Wala bil adam, bukan, tidak kecoklatan, tidak kecoklatan, ya, kulitnya tidak kecoklatan. Kemudian wala bil ja'dil qatati, rambutnya tidak keriting. Wala bil ja'dil qatat, rambutnya tidak keriting, tidak kribo gitu ya. Rambutnya tidak keriting. Wala bil bisabti, tapi juga rambutnya tidak lurus injuk. Kayak lurus gitu ya. Kayak anak nih lurus injuk ini. Ya. Nabi itu pertengahannya. Apa gitu kalau bahasa kita tuh? Tidak keriting tapi tidak lurus. Ikal mungkin ya. Ikal. Jadi bergelombang gitu rambutnya. Ya, siapa ya? Ustaz Budi mungkin. Bergelombang enggak Ustaz Budi? Masya Allah. Ya, kayak Ustaz Budi mungkin. Ya, pantesan dipilih oleh Ustazah Eli ya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin Ustazah Eli pernah ngaji ini ya, sama ilmu Muhammadiyah, jadi lebih mengingat Nabi gitu ketika ngelihat rambutnya. Karena rambutnya bergelombang. Ya. Kalau Ustazah Nurul nggak tahu tuh bisa milih anak tuh, padahal lurus tuh. Kenapa Ustazah? Nggak tahu ya? Atau udah terlanjur mungkin ya?
Nyesel nggak? Kalau nyesel ya masa sampai 2 anak Ustaz? Nyesel nggak dari dulu gitu kan? Nyesel nggak dari dulu ya? Insyaallah. Nyesel. Maksakeun. Ya emang Ustaz, segala sesuatu itu harus dipaksa terlebih dahulu. Dengan dipaksa akan terbiasa gitu ya. Dengan terbiasa akan bisa. Dengan bisa akan jadi luar biasa. Masya Ya, Allah. seperti itu. Wala bil ja'dil qatati ya wala bisabti. Ba'asahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau ala ra'si arba'ina sanah, ya, pada usia 40 tahun. Jadi Rasulullah diutus bagaimana yang telah kita ketahui dan ini sudah ma'ruf. Rasulullah diutus menjadi rasul ya ketika usia 40 tahun. Ya. Fa aqama bi Makkah asra sinin, dan beliau berdakwah di Makkah ya asra sinin selama 10 tahun. Ya, nanti ada penjelasannya ini. Wabil Madinati asra sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahullahu taala, dan Allah mewafatkan beliau ala ra'si sittin. Ala ra'si sittin pada usia 60 tahun. Ala ra'si sittin pada usia 60 tahun. Walaysa fi rasihi wa lihyatihi isruna sya'ran bayda, dan tidak ada di rambutnya dan di janggutnya ketika menjelang wafat kecuali hanya ada 20 helai uban. Ini luar biasa fisik Nabi kita ini. Umur 60 tahun Ustazah, ubannya cuma ada 10 di rambut dan 10 di jenggot. Umur 60 tahun. Luar biasa. Kita mungkin umur 40 tahun hampir separuh ya udah jadi uban. Nah, ini Nabi kita berarti sangat menjaga kesehatan. Ya, sangat menjaga kesehatan. Jadi sangat fit. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan Nabi itu selama beliau hidup hanya sakit 1 kali. Kita selama 1 semester berapa kali sakit? Ya, mohon diberikan datanya Ustaz Abdul. Ya, Anda sendiri sering sekali sakit. Izin sakit Anda pribadi. Ya, Masya Allah. Ini mungkin kita tidak mencontoh pola hidup Nabi, ya, tidak mencontoh pola hidup Nabi, makanya ada kitab namanya Tibun Nabawi, ya, yang mana itu adalah pola sehat hidup Nabi. Ya, ini menandakan fisik Nabi kita itu sangat luar biasa. Umur 60 tahun, ubannya cuma ada 20 helai di rambut dan di janggutnya. Kemudian tadi ada mungkin yang kita ketahui dakwah di Mekah itu 13 tahun ya Ustaz Rian ya. Kalau tidak salah, periode Mekah itu 13 tahun, kemudian periode Madinah itu 10 tahun, diutus menjadi nabi usia 40 tahun, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Tapi kenapa Imam At-Tirmizi mengatakan di Mekah hanya 10 tahun? Kenapa kira-kira ya ikhwan? Iya. Ini dihitung ketika periode dakwah Nabi secara terang-terangan. Karena sebelumnya kan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Jadi dihitungnya, ini dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Shofah, ya, bahwa ini dihitung oleh Imam Tirmizi adalah ketika masa periode dakwah beliau secara terang-terangan 10 tahun, berlanjut di Madinah selama 10 tahun. Ini kedua-duanya pendapat benar. Yang 13 tahun berarti dihitung semenjak Nabi diutus, termasuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Dan yang mengatakan 10 tahun juga benar karena ini hanya dihitung dari dakwah secara terang-terangan. Baik, ya, tadi kita sudah mendapat sedikit gambaran dari fisik Nabi di hadis yang pertama, ya, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek, kemudian rambutnya juga tidak keriting, kemudian tidak lurus kayak ijuk gitu ya, kayak injuk. Kemudian Nabi ketika wafat rambutnya yang menjadi uban hanya 10 helai. Jadi kalau ada orang yang mimpi bertemu dengan Nabi, ya, dia mengatakan saya mimpi bertemu dengan Nabi. Gimana Nabi dalam mimpimu? Dia rambutnya putih semua. Nah, ini keliru, bukan Nabi mungkin setan yang menyerupai, ya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang mimpi bertemu Nabi, timbanglah mimpinya tersebut dengan kitab Sama'il Muhammadiyah. Cocokkan. Ya, cocok tidak? Ya, karena Nabi itu ubannya cuma 10 helai.
sampai wafat beliau. Kalau ada yang bertemu Nabi rambutnya keriting, Nabi katanya salah. Ya, itu Nabi atau siapa gitu ya. Atau enggak rambutnya lurus gitu ya. Ngepang gitu ya. Ini bukan Nabi tentunya. Ya, ini mengada-ngada. Kemudian hadis yang kedua. Ini masih dari Anas bin Malik. Hadatsana Humaid bin Mas'adata Al-Basri. Hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaidin an Anas bin Malikin qala. Masih dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atun. Ya, bahwasannya fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rab'atun. Rab'atun itu ideal. Fisiknya ideal. Laisa bil tawil, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak pendek. Hasanul jismi. Nah, dan Nabi ini memiliki tubuh yang sangat baik, tubuh yang sangat prima, tubuh yang sangat sehat, ya, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din, dan rambutnya tidak ja'din. Tadi ja'din tidak keriting. Wala syabtin, dan tidak lurus. Asmarul laun, dan rambutnya ini asmarul laun, ya, kecoklat-coklatan. Dalam riwayat lain ini katanya tidak asmarul laun, tapi adharul laun. Ya, warna rambutnya adalah hitam pekat. Rambutnya hitam pekat. Tapi para ulama akhirnya tidak menyalahkan juga asmarul laun, karena ada rambut yang tadi uban itu. Dan salah satu perintah Nabi ketika beruban itu harus disemir, tapi semirnya harus menghindari warna hitam, makanya terlihat kecoklatan gitu ya. Maka dua-duanya benar. Nggak boleh ya yang rambutnya sudah ada uban di apa istilahnya Ustaz, disemir atau dipikok ya, atau di apa? Ya, dengan warna hitam itu nggak boleh. Ya, itu dibenci oleh Nabi ya. Cari warna hitam, warna kuning mungkin gitu ya, atau warna merah. Ya, tapi yang lebih sunnah itu warna asmar katanya, warna coklat. Ini karena Nabi mencontohkan dengan warna coklat. Kemudian idza masya yatakaffa. Beliau kalau berjalan cepat. Nih, ya, jadi Nabi itu jalannya cepat. Ya, ini tentunya untuk mencontohkan kepada laki-laki. Jadi laki-laki itu jalannya jangan lambat. Jalannya harus cepat. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu berjalan kayak orang yang sedang turun dari bukit. Orang kalau turun dari bukit kan pas turunan pasti lebih cepat, nggak pelan, itu cepat. Nah, itu adalah sifat Nabi ketika berjalan. Dan ini ya boleh kita tiru ya. Karena ini adalah sunnah Nabi ya, berkaitan dengan sifat ya. Karena sunnah itu kan bukan hanya perkataan. Hadis itu bukan hanya perkataan, tapi apa saja? Perkataan, perbuatan, sifat, dan takrir, persetujuan ya. Persetujuan Nabi. Nabi tidak melakukan tapi Nabi membiarkan, setuju. Nah, itu juga ya menandakan ya dibolehkannya oleh Nabi. Ya, ini adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan kalau anak pribadi berpendapat ini karena kebingungan ya para sahabat mendeskripsikan sifat Nabi, sehingga ya banyak sekali perbedaan. Karena kayak asmarul laun, dalam riwayat lain ada mengatakan adharul laun. Ini saking sempurnanya fisik Nabi. Ya, jadi tadi juga tidak terlalu putih tapi tidak kecoklatan. Ini saking sempurnanya sampai seorang bingung untuk mengutarakannya. Kayak kita mendeskripsikan sesuatu yang sangat mengagumkan bagi kita, kadang kita bingung ya menjelaskannya dengan kata seperti apa gitu ya. Sama kayak pertama kali Ustaz Rian jatuh cinta mungkin ya. Jadi sulit bagiku menggambarkan keelokan dirimu gitu mungkin Ustaz ya. Itu kan kita karena kehabisan kata-kata ya Ustaz. Ya, untuk mendeskripsikan orang yang kita cintai gitu. Ya, begitulah para sahabat juga mendeskripsikan Nabi, saking sulitnya mencari kata-kata sehingga ada ikhtilaf dalam kalimat yang mereka pilih seperti itu. Ya. Pernah suatu ketika Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya wal ikhwan wal akhwat melihat keindahan bulan purnama. Bulan purnama di negeri Arab tentunya berbeda di negeri kita ya. Kalau di negeri kita karena banyak pepohonan dan lain sebagainya sehingga apa ya gitu. Jadi di udara tuh biasanya terhalang awan atau kabut dan lain sebagainya. Tapi jadi tidak terlalu jelas melihat bulan dan pemandangan langit itu. Jadi kalau di Arab
Itu sampai terlihat jelas, bahkan dalam yang di langit itu yang sering dipoto kemudian dipamer, Milky Way itu istilahnya ya. Nah, itu terlihat kalau di Arab sana, di padang pasir sana. Para sahabat suatu ketika menatap bulan yang begitu indah beserta bintang-bintang. Ya, semua terkagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi kita, Nabi Muhammad SAW keluar setelah berwudu hendak melaksanakan sholat Isya bersama para sahabat. Para sahabat ayuhal ikhwan wal akhwat seluruhnya memalingkan pandangannya dari bulan tersebut dan seluruhnya melihat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seluruh sahabat mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kami tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari ini sebelumnya, dan mungkin kami tidak akan pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari ini setelahnya. Ya, jadi ini tamparan telak bagi seseorang yang ngefans berlebihan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Karena yual ikhwan wal akhwat, di saat ini sangat mengkhawatirkan kaum muslimin dan muslimat salah ngefans. Ya, ada yang ngefans kepada para semi laki-laki ya, K-pop gitu. Ya kan, laki-laki yang pakai make up dan lain sebagainya sehingga jadi idola, bahkan ibu-ibu juga banyak yang suka. Ya, gitu, yang suka sama K-pop. Padahal mereka itu tidak original gitu ya ketampanannya. Ya, suami ustadzah juga kalau didandanin kayak gitu mungkin lebih ganteng dari K-pop, ustadzah. Ya, lebih ganteng dari K-pop sebetulnya. Ya karena ya dunia kedokteran sudah semakin maju, ada oplas dan lain sebagainya. Akhirnya ini digandrungi oleh kaum wanita. Padahal keliru kita. Kalau ngefans berlebihan kepada mereka itu kekeliruan. Ya, karena tidak ada makhluk yang sempurna kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya sempurna, fisiknya sempurna, keimanannya sempurna, dijamin masuk surga lagi oleh Allah. Kurang apa? Ya, ingat, ini seharusnya menjadi kekhawatiran bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Di mana dikumpulkan bersama Nabi? Di surganya Allah, karena Nabi dijamin masuk surga. Tapi kalau kita ngefans, menjadi fans fanatik, cinta berlebihan, kita koleksi semua film-filmnya, posternya, dan lain sebagainya kepada orang yang bahkan bukan Islam, awas, jangan-jangan kita dikumpulkan oleh Allah bersamanya, bersama orang yang kita cintai berlebihan tersebut. Pastikan orang yang kita cintai adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita pun dikumpulkan oleh Allah ya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain tidak bukan adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada tempat bagi mereka kecuali di mana? Tidak ada tempat bagi orang yang beriman ya di akhirat kelak kecuali di neraka. Wah, ini bahaya nih katanya. Kalau orang-orang sekarang kan yang merasa open minded, nah, harus bahaya nih ikhwan, akhwat. Ya, ada orang yang merasa paling open minded. Surga jangan dikapling sendiri. Bahkan ada yang mengatakan, orang liberal, surga itu seluruh umat beragama semuanya masuk surga. Betul nggak statement seperti ini? Jadi mohon maaf, ada dari agama lain juga masuk surga. Setelah Islam diutus tentunya ya. Setelah Islam diutus. Kalau sebelumnya mungkin ada Nasrani, ada Yahudi. Ya, karena itu berlaku ketika masa itu. Tapi ketika ada Nabi kita, syariat sebelumnya terhapuskan. Ya, kita harus ikut ke dalam agama Islam. Tapi ada seorang doktor ya, yang bahkan di YouTube juga ada, bahwa surga itu seluruh pemeluk agama, tidak hanya Islam, semuanya masuk surga. Ini keliru ya. Kita sudah hafal bersama tuh surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, lanjutin, finnari jahannam, di neraka jahanam. Allah yang mengabarkan, innal ladzina kafaru, orang yang kafir, ya, kafir, menolak beriman kepada Allah, tidak mengakui Nabi sebagai Nabi terakhir, itu orang kafir. Finnari jahannam, seluruhnya di neraka jahanam. Ya, kita diberikan kebebasan untuk meyakini agama kita masing-masing. Islam silahkan dengan keyakinan Islamnya, dan jangan salahkan kalau Islam meyakini seluruh agama
ya tidak diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bagaimana dengan orang-orang kafir yang mereka berinfak mungkin, bersedekah, membantu kaum muslimin, apakah mereka tetap masuk neraka? Ini pertanyaan ini kalau dilemparkan di umum mungkin banyak menyakiti orang mungkin ya, yang mungkin dia saudara kita dalam bernegara tapi dia tidak saudara dalam akidah. Tapi kita harus katakan, iya, ya tidak diterima oleh Allah. Mereka hanya dibalas di dunia. Makanya dalam surat An-Naba mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Karena di akhirat kelak amalan mereka ditampakkan oleh Allah. Mungkin mereka pernah bersedekah, pernah menolong, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Seluruh amalannya Allah jadikan debu yang berterbangan. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan amalan kami saja sebagai debu, tapi jadikanlah kami juga debu, kata mereka. Karena mereka ketika itu diperlihatkan neraka dan mereka putus asa. Lebih baik saya jadi debu saja daripada jadi orang. Karena yang disiksa di neraka itu adalah jin dan manusia. Ya, itu. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena ya masih belajar. Nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi oleh guru-guru kita, ya. Dan mohon maaf telah mendahului guru-guru kita, bukan berarti ilmunya sudah mumpuni dan ilmunya sudah pasti gitu ya, sehingga berani berbicara di hadapan ustaz-ustazah. Tapi karena sudah terjadwal, ya mau nggak mau harus maju. Harusnya jadwalnya itu yang kemarin aja ya, yang bertiga, ada Pak Abdul, Pak Firman, dan Ustadz Rian. Ya mungkin itu saja ya, jadi nggak usah ada Ana, harusnya di skip nih ya. Harusnya di skip karena ya masih minimnya ilmu, ya minimnya retorika dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dimaklum oleh ustadz-ustadzah semuanya. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Aku qauli hadza, ini yang bisa disampaikan. Wa astagfirullah li wa lakum. Ana memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan Ana, dan Ana juga memohonkan ampun atas dosa-dosa yang hadirin perbuat juga. Syukranil ihtimam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi